membuat sebuah karya ilmiah sebagai syarat untuk mengakhirkan studi di Politeknik. Apa namanya tugas akhir? Ya, tugas akhir. Ya, tugas akhir ini isinya, ya, halaman pembuka ini ada sampul, ada judul, halaman judul, ya, ada halaman pengesahan. Juga ada abstraksi khusus satu halaman. Abstraksi ini tidak boleh lebih dari satu halaman. Ada kata pengantar, baru kata pengantar. Daftar isi. Ini kata pengantar, wow, pada kala isinya macam-macam ya. Sampai ada yang nyebut pacar pun dimasukkan ke kata pengantar. Daftar isi, baru daftar tabel, baru daftar gambar. Kemudian isinya apa? Di bagian isi itu ada pendahuluan, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan penulisan, dan ada metode penulisan. Itu seperti itu. Ini harus lengkap. Pendahuluan seperti apa pendahuluan ini? Isilah pendahuluan. Sajikanlah sebuah pendahuluan itu terdiri dari latar belakang. Ya, ini satu khusus, satu bagian isi ini apa memberikan tentang ini bab 1 istilah. Bab 1. Ini isinya adalah pendahuluan. Sajikanlah pendahuluan itu, ya, untuk menemukan sebuah masalah. Jadi bukan rumusan masalah dulu yang harus disajikan. Jadi pendahuluan dulu. Jadi rumusan masalah itu diambil dari pendahuluan. Pendahuluan isinya bagaimana? Harus bagaimana? Isinya adalah mengenai satu masalah. Misalnya tentang berita. Bisa beranjak Anda dari mulai teori tentang berita, bisa Anda beranjak dari asumsi Anda tentang berita, bisa juga Anda beranjak dari pengalaman tentang berita. Ya, itu seperti itu. Bisa juga Anda beranjak dari pembahasan pendahuluan tentang berita. Misalnya Anda katakanlah Anda menulis tentang rumusan masalahnya itu tentang apa misalnya? Tentang lead berita. Kan begitu. Ini sebagai contoh, ini saya coba contohnya ya. Tentang lead berita. Lead berita ini tentang kesesuaian isi judul berita dengan isi lead beritanya. Kita harus lihat bagaimana sih berita itu kan ada judulnya, ada tanggal beritanya, langsung dengan deadline, ada lead berita, ya, kemudian ada isi berita. Kita lihat dari judul berita. Judul berita itu fungsinya apa? Kan begitu ya, secara teori judul itu kan untuk memberitahukan kepada pembaca tentang isi secara singkat dan padat. Itu judul berita. Kemudian tentang isi secara singkat dan padat. Kemudian isi beritanya yang singkat dan padat itu di mana? Seperti kemarin sore misalnya, seperti itu. Nah, judulnya hanya mengatakan 2 orang tergeletak di sebel banget. lalu Anda bicara dulu tentang berita. Berita itu secara umum apa itu berita? Masuk struktur berita. Struktur berita itu terdiri dari judul berita, tanggal berita, dan lead berita, kemudian isi berita. Kan seperti itu. Lalu judul berita itu baru masuklah ke judul berita Anda. Ya, seperti itu. Jadi
bicara tentang umum dulu tentang berita, baru masuk ke struktur berita, baru Anda masuk ke apa? Kalau Anda mau bicara tentang judul berita dan judul berita, ya Anda masuk ke judul berita. Judul berita adalah begini. Baru pendapat si A mengatakan judul berita adalah ini. Si B mengatakan judul berita itu begini. Dan si C mengatakan dalam bukunya berjudul ini, dalam buku ini judul berita adalah begini. Dari ketiga pendapat di atas, Bapak dapat menyimpulkan bahwa judul berita adalah ini seperti ini. Baru masuklah ke syarat-syarat judul berita. Syarat judul berita. Nah, itu teorinya seperti itu. Dalam berita. Nah, itu spesifik sekali. Itu seperti itu. Nah, judul berita. Kemudian baru muncullah rumusan masalah. Namanya apa? Bagaimana kesesuaian isi judul berita dengan isi beritanya pada rubrik internasional Surat Kabar Harian Republika edisi Januari sampai dengan Maret 2020. Nah, ini adalah rumusan masalah. Dan rumusan masalah ini harus diawali dengan kata tanya. Ya, pada umumnya di sini di kata tanyanya itu bagaimana? Bagaimana kesesuaian? Maksudnya itu mempertanyakan bagaimana kesesuaian isi judul berita dengan isi beritanya. Secara tidak langsung apakah selalu menyesuaikan, selalu mencerminkan isi beritanya atau tidak? Kan seperti itu. Nah, bagusnya ini tuh kita menggunakan yang namanya pembahasan pendahuluan. Misalnya dari edisi 1 minggu ya tentang berita itu, judul berita dan isi berita itu misalnya terdapat 7 edisi. Dan 7 edisi ternyata hanya 2 edisi yang mencerminkan judul beritanya, yang mencerminkan isi beritanya. Berarti ini ada masalah. Kalau tidak menggunakan ini juga, kalau menggunakan ini, sejauh mana nanti kata-kata tanyanya, sejauh mana isi judul berita mencerminkan isi beritanya. Tapi kalau tidak menggunakan pembahasan pendahuluan, cukup dengan bagaimana kesesuaian itu mempertanyakan langsung saja. Dan bagaimana kesesuaian isi judul berita dengan isi beritanya pada rubrik internasional Surat Kabar Harian Republika edisi Januari sampai dengan Maret 2022. Ini disajikan setelah pendahuluan. Nanti minggu depan itu saya janjikan contoh pendahuluan itu seperti apa sih? Ya, latar belakang masalahnya seperti apa? Contohnya. Nah, itu seperti itu. Nah, dalam latar belakang masalah itu, maka kalau bisa kalau Anda teori, berarti pendahuluan, pembahasan pendahuluan, berarti Anda beranjak dari apa yang namanya disebut dengan dasoren dasen. Keinginan secara teori begini-begini, kenyataannya seperti ini. Itu yang disebut dengan dasorin dan dasain itu. Nah, itu seperti itu ya. Yang penting Anda dalam latar belakang itu, ya Anda kumpulkan secara mengkerucut. Anda Allah. judul tersebut disajikan dari latar belakang tersebut, maka disajikanlah yang namanya judul dari tugas akhir tersebut. Maka di sini saya katakan di sini, berdasarkan rumusan masalah tersebut, dalam tugas akhir ini penulis menyajikan judul, kesesuaian, ya tinggal lepaskan ini, buang kata bagaimana. Kesesuaian isi judul berita dengan isi beritanya pada rubrik internasional Surat Kabar Harian Republika edisi Januari sampai dengan Maret 2022. Itu seperti itu kalau mau itu ya dari segi rumusan masalah. Nah, dalam suatu penelitian atau tugas akhir itu untuk membahasnya bagaimana rumusan masalah ini kan harus dibahas ya. Ini kita dibedah di teori nanti. Anda bedah di teori ini yang namanya landasan teori. Nanti kita akan bahas tentang landasan teori itu bagaimana misalnya. Nah, ini Anda akan melihat di sini. Bagaimana ini seperti ini. Coba kita lihat, jadi harus dibatasi. Kenapa? Kalau tidak bisa batasi, itu akan lari kemana-mana nanti. Kita batasi. Di sini ada 3 variabel. Ya. Apa? Yang satu, kesesuaian. Yang kedua, isi judul berita. Yang ketiga, isi beritanya. Ya. Itu seperti itu. Yang kita bahas ini adalah
tentang kesesuaian, tentang isi judul berita sesuaian dengan isi beritanya. Maka yang pertama ini kita lihat isi judul beritanya dulu. Bagaimana isi judul berita ini? Ini harus kita batasi masalahnya. Maka di sini berdasarkan rumusan masalah di atas dalam tugas akhir ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut. 1. Tentang isi judul berita. Pada rubrik internasional Surat Kabar Harian Merdeka edisi Januari sampai dengan Maret 2022. Nah, ini yang kita bahas itu. Isi judul beritanya dulu. Barulah kita secara teori kita bedah. Judul berita itu apa? Ya, judul berita. Kemudian yang kedua yang kita bedah itu adalah isi lead berita. Lead berita. Kita bahas dulu tentang isi lead berita. Isi lead berita itu harus bagaimana? Menurut teori. Anda bedah juga di landasan teori. Jabarkan yang di sini. Isi lead berita itu. Ya, itu seperti itu. Baru yang ketiga yang kita ujung-ujungnya adalah kesesuaiannya. Ya, kesesuaian isi berita, isi judul berita dengan isi lead beritanya pada rubrik internasional Surat Kabar Harian Republika edisi Januari sampai dengan Maret 2022. Ini jadi kita membatasi pada 3 faktor variabel: isi judul berita, isi lead berita, dan kesesuaian antara isi judul berita dengan isi lead beritanya. Ini harus kita bedah dari itu. Kalau kita membahas mengenai kesesuaian isi, maka kita akan lari kepada syarat-syarat judul berita seperti apa. Seperti itu. Nah, itu dalam penyajian tugas akhir ini nanti di rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah tersebut, maka kita harus bicara tentang tujuan. Tujuan dari penulisan itu apa? Ini dia tujuannya. Tujuannya adalah apa? Kita untuk mengetahui isi judul berita dulu, bagaimana isi judul berita. Yang kedua, kita untuk mengetahui. Jadi ada juga yang ini kalau saya uji sidang itu ada untuk mengetahui tujuan penulisan adalah 1, untuk sebagai syarat untuk memenuhi syarat-syarat kelulusan dari Politeknik Negeri Jakarta. Bukan begitu. Ini tugas akhir surat itu administratif perguruan tinggi gitu ya. Sedangkan yang kita bahas di sini tugas akhir ini bukan masalah itu. Menurut masalahnya tentang masalah materi tentang berita. Ini tidak masuk di situ. Pokoknya kita harus konsisten. Ya. Jangan lari kemana-mana. Tujuannya untuk apa? Ya kembali untuk mengetahui judul berita itu bagaimana. Ya, kedua untuk mengetahui isi berita itu bagaimana pada rubrik internasional di Harian Republika ini. Edisi Maret sampai dengan edisi Januari sampai dengan Maret 2022. Yang ketiga itu untuk mengetahui apakah ada sesuai isi judul berita dan isi judul beritanya pada rubrik tersebut. Itu seperti itu. Nah, ini yang harus kita camkan ini untuk menulis ini. Nah, dalam tugas akhir ini. Anda bisa paham ini tidak? Bisa dipahami tidak penjelasan saya? Bisa, Pak. Ya, kalau belum ada pertanyaan atau tidak? Kalau bisa dipahami, ya silakan Anda buat. Ya. Anda buat contoh seperti itu. Bab satunya saja. Tidak usah lari ke metode penulisannya, tidak usah. Nah, itu saja sampai kepada tujuan. Tujuan seperti yang saya jabarkan tadi. Ini Pak, perlu saya share di e-learning tidak? Saya share aja ya, supaya Anda baca lagi ya. Baik. Anda pelajari dulu, baru Anda buat contoh. Nah, itu maaf salah ya. Sebentar, saya diinikan di learning dulu.
Ya, terus seperti itu ya. Tulisannya bab 1 namanya, bab 1 itu. Bab 1 itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penulisan, kemudian ya, seperti itu. Anda buat seperti itu. Letak. Terus seperti itu. Kemarin. Bisa Anda buat? Silahkan Anda pelajari bersama. Bapak, Silakan ya. itu apa namanya, surat kabar itu yang tercepat itu kan Pak ya? Nah itu tuh edisi sekarang atau edisi kapan aja Pak? Apanya tuh? Surat Edisi kabarnya. kapan saja sih. Silakan kapan saja. Ya, itu hanya contoh Kalau saya ya. Anda terserah mau ngambil apa berita, berita dengan isi beritanya, atau ngambil apa, judul apa, pendapat, misalnya rencana kayak, mau picture kayak, terserah Anda. Cari yang lain, kasih Pak. jangan sama yang judul saya. Ya Pak. Kasih Pak. Jangan takut salah ya, namanya juga latihan ya. Silahkan. Apa lagi? Ada pertanyaan? Baik, silahkan kerjakan. Nanti akan saya review pukul 11 ya. Saya ingin tahu pukul 11. Ya, silakan.